Saya terakhir ke sini tahun lalu sebelum pulang ke Jakarta sempat diajak tur ke sini dan satu hari saya bilang sama teman-teman yang antar, saya akan lihat saudara di sini dan saya nggak nyangka tahun ini sudah seperti ini. Jadi izinkan saya untuk foto saudara ya. Ya, coba senyum yang terbaik. Saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Supaya istri saya tahu saya di Ambon. Oke. Sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini ketika kita mengerti tentang sebuah prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Dan prinsip-prinsip ini kalau kita mengerti, kita akan kejar Yesusnya bukan kejar mujizat. Kita akan kejar Yesus bukan kejar berkat. Dan itu sebabnya kalau kita mengerti prinsip kerajaan yang Dia ajarkan, hidup demi hidup kita akan merdeka setiap hari. Jadi kalau baca Injil, itu adalah prinsip kerajaan yang Yesus ajarkan karena Dia restorasi kerajaan sorga. Dan kemudian kalau kita lihat apa yang Paulus ajarkan, dia ambil dari angle yang satu lagi, yaitu Injil kasih karunia. Dia sedang ajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan dengan upaya tetapi dengan iman kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang sangat detail yang dia lakukan di dalam hidup ini, dia membuat hidup kita kembali ke dalam posisi yang sangat indah. Nah, kalau Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya merupakan sebuah kisah yang sangat indah tentang sebuah kerajaan, raja, dan juga warganya yaitu anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Sejak awal waktu kerajaan sorga kemudian mulai melakukan sebuah kreasi atau ciptaan. Pertama kali waktu dia bentuk manusia, manusia tidak pernah diberikan sorga. Manusia diberikan bumi. Bahkan Kejadian 1 ayat 26 kalau kita buka sama-sama, itu merupakan proyek ekspansi daripada kerajaan sorga, yaitu bumi. Kita baca ya, Kejadian 1 ayat 26 ayat yang sangat populer mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan ciptakan identitas, diberikan identitas segambar dan serupa, supaya bisa menguasai bumi. Jadi kalau nggak ngerti siapa kita di dalam Tuhan, kita nggak akan bisa menguasai hidup. Itu maksudnya. Itu sebabnya ada kata supaya di situ. Therefore, oleh sebab itu kata adalah kalau saya tidak lakukan bagian yang pertama, saya nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Nah, ketika kita mengerti ini dengan benar, kemudian Tuhan pada saat itu membentuk manusia, kemudian Tuhan menghembuskan nafas, bahasa aslinya ruah atau roh ke dalam manusia, untuk memastikan bahwa apapun yang manusia lakukan itu seturut dengan nilai kerajaan sorga. Indonesia dijajah sama Belanda ratusan tahun. Dan waktu Indonesia dijajah sama Belanda, Belanda mengirim sosok pribadi ke bumi pertiwi Indonesia, dan sosok itu adalah gubernur Belanda. Itu sebabnya gubernur Belanda memastikan budaya Belanda terjadi di sini. Siapa yang masih makan roti kalau pagi? Tuh kan? Roti bukan budaya Indonesia, itu budaya Belanda. Saya juga begitu. Kemudian belum lagi ditinggalkan dengan kota-kota tua yang berserakan di seluruh kota di Indonesia. Ada kota-kota tua peninggalan gedung-gedung Belanda. Belum lagi orang tua kita atau mungkin kita masih berbahasa Belanda di rumah. Dan itu yang terjadi, peninggalan-peninggalan seperti begitu. Perhatikan ini baik-baik. Waktu Indonesia deklarasi independen, memisahkan diri, tidak lagi mau dijajah, tidak lagi mau dipengaruhi sama kerajaan Belanda. Kemana gubernur Belanda? Dia pulang ke negaranya. Waktu manusia deklarasi independen, manusia sifatnya bukan dijajah tetapi manusia dikuasai sama firman Tuhan, manusia dikuasai sama kerajaan sorga. Waktu manusia deklarasi independen, tidak lagi mau ada di dalam kerajaan sorga. Sosok pribadi yang terus mengingatkan manusia dipisahkan dari manusia. Itu sebabnya Tuhan
dan manusia terpisah saat itu. Manusia mulai mendirikan kerajaannya sendiri. Yang tadinya manusia diminta untuk menguasai bumi, manusia nggak pernah dibilang untuk menguasai manusia yang lain. Dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab setelah manusia mendeklarasi dirinya keluar dari kerajaan sorga adalah Kain membunuh Habel. Manusia menguasai manusia yang lain. Bahkan kata kerajaan pertama kali yang didengungkan di firman Tuhan, yang seturut dengan kerajaan manusia, itu ada di Kejadian pasalnya yang ke-10. Coba kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 10. Mengatakan begini. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Kush memperanakan Nimrod. Kush ini adalah cucu daripada Nuh. Nuh punya anak Ham, Ham punya anak Kush, Kush punya anak lagi namanya Nimrod. Berarti Nimrod ini cicit daripada Nuh. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Sinear. Kerajaan pertama kali yang disebut di Alkitab adalah salah satunya kerajaan Babel. Kita baca pasal berikutnya, kita akan lihat kisah tentang Menara Babel yang project officer-nya adalah Nimrod. Josephus, salah satu penulis sejarah Yahudi, dia mengatakan salah satu ambisi daripada Nimrod mendirikan Babel supaya ketika ada air bah datang lagi, dia selamat di atas. Dia tidak paham bahwa Nuh sudah diberikan busur di langit perjanjian kudus sama Tuhan bahwa tidak akan lagi dihukum bumi ini dengan air bah. Uniknya, setiap kali Bapak Ibu lihat pembangunan gedung-gedung yang tertinggi atau terhebat dan lain sebagainya dan kemudian terdeklarasi, terjadi sesuatu sama negara itu. Tahun 98 Menara Petronas diresmikan di Malaysia, gedung tertinggi di Asia Tenggara. Tahun 98 Malaysia terkena krisis moneter. Burj Dubai, gedung tertinggi di dunia 828 meter. Waktu diresmikan krisis moneter di Emirates. Taipei 101, tertinggi di Taiwan, krisis moneter Taiwan. World Trade Center sebelum ada Sears Tower itu yang tertinggi dan terhebat dan paling dibanggakan, the Twin Tower di Amerika. Udah gak ada sekarang, dihancurkan sama teroris. Jadi Tuhan akhirnya melawan kerajaan-kerajaan yang didirikan sama manusia sampai hari ini tanpa kita sadari. Kalau kita masih di dalam paradigma lama, kita membangun kerajaan kita sendiri di dalam sini. Dan apa yang terjadi ketika terus di fast forward sampai ke depan? Yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus lahir, dideklarasi sama malaikat. Ada masa hiatus di mana dia menyiapkan dirinya untuk pelayanan yang luar biasa sebelum dia mati di kayu salib. Dan orang yang mendeklarasi dia, yang kemudian Yesus akan memulai pelayanan yang luar biasa, adalah sosok pribadi yang dinamakan Yohanes Pembaptis. Perhatikan apa yang dilakukan sama Yohanes Pembaptis ketika dia proklamasikan Yesus yang akan hadir di Matius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 3 mengatakan begini. Ayat 1 dan 2. Matius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Itu kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang itu ada letaknya di Laut Mati, 400 meter di bawah permukaan air laut. Dan memberitakan ini, dikatakan ini, bertobat itu artinya balik dari paradigma yang lama, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya adalah the kingdom is near. Sebentar lagi sosok pribadi yang akan merestorasi prinsip kerajaan akan hadir. Karena manusia hidup di dalam the lost kingdom, kerajaan yang hilang berabad-abad. Karena manusia deklarasi independen dari kerajaan sorga. Yesus hadir untuk merebut kita yang tadinya ada di dalam kerajaan gelap, masuk kembali ke dalam kerajaan sorga. Itu Yesus. Itu sebabnya hari ini paradigma kita, pikiran kita jangan sampai ada di dalam kerajaan yang terdahulu. Itu sebabnya banyak orang Kristen masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena walaupun sudah diadopsi jadi anak Tuhan,
Pikirannya masih di dalam kerajaan yang gelap. Yesus kemudian dibaptis. Di Matius 4 dia dicobai. Kemudian waktu dia memulai pelayanannya dia kutip ayat ini, dia kutip prinsip yang sama di Matius pasal yang keempat, ayat 17. Dia katakan dengan jelas, dia katakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan kalimat yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan apa yang dia lakukan? Mulai dari Matius pasal yang kelima sampai yang ketujuh, dia mulai khotbah di bukit. Dia mulai merestorasi prinsip kerajaan. Dia mulai katakan perlahan-lahan bahwa yang terdahulu yang ada di dalam perjanjian lama, semua yang serba fisik akan dimasukkan ke dalam sini. Dulu yang sakral bait Allahnya, sekarang yang sakral adalah saudara dan saya. Karena bait Allah adalah saudara dan saya. Nanti ketika doa berkat disampaikan, kita meninggalkan gedung gereja yang luar biasa ini. Ibadah jalan terus karena gerejanya adalah saudara dan saya. Dimasukin semua sama Yesus ke dalam sini. Dulu yang hebat adalah pengorbanan manusia. Waktu dia khotbah membawa prinsip kerajaan, dia katakan pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu yang sakral adalah Sabat. Ketika dia khotbahkan, bahkan dia mementahkan hari Sabat dengan melakukan mujizat. Dia katakan apa? Sabat adalah masuk ke dalam perhentianku, pikiran dan hatimu tinggal di dalam damai sejahtera. Dia mulai masukkan semua yang fisik-fisik ke dalam sini, dijadikan kehidupan sama dia. Dan semua orang geger karena prinsip kerajaan dikembalikan ke dalam tangan manusia. Ironisnya, banyak orang gak paham sama apa yang diajarkan. Banyak orang menolak dia. Karena apa? Coba lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Ini yang terjadi. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu manusia deklarasi independen daripada kerajaan sorga. Manusia sebelum dosa, manusia berjalan dengan mata rohani. Manusia dipimpin sama roh Tuhan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, perhatikan kalimat ini, maka terbukalah mata mereka berdua ya. Nanti ada korelasinya dengan apa yang Yesus ajarkan. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di saat itu mata jasmani mereka terbuka. Dan hari ini kita masih berjalan dengan mata jasmani karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya Yesus ketika hadir, dia mulai ajarkan perlahan-lahan prinsip ini. Karena dia sudah mengembalikan hari ini, dia katakan buka mata rohanimu. Karena aku ada untuk supaya mata rohanimu terbuka. Supaya kamu bukan melihat kebesaran masalahmu, kamu melihat kebesaran kuasaku atas hidupmu hari lepas hari. Itu sebabnya salah satu doa saya di pagi hari saya bilang, Tuhan bukakan mata rohani dan telinga rohaniku supaya aku lihat kebesaran Tuhan. Yang terjadi adalah manusia dari sejak lahir sampai dia menutupkan mata gak pernah lihat Tuhan secara fisik. Manusia sangat mudah untuk hidup di dalam segala kekhawatiran. Dan itu yang terjadi, itu sebabnya level yang paling bawah adalah tidak melihat, tidak percaya. Tidak melihat, tidak percaya. Itu terjadi sama Raja Ahaz. Kitab Yesaya mengatakan Raja Ahaz dikepung kerajaannya sama berbagai-bagai kerajaan. Nabi Yesaya datang ke Raja Ahaz, dia bilang begini, bos, Tuhan sanggup menolong. Bahkan kata Immanuel pertama kali yang didengungkan itu diberikan kepada Raja Ahaz. Dia adalah Tuhan yang 600 tahun setelah itu akan menjelma jadi manusia. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta denganmu. Raja Ahaz bilang apa? Gak mau. Bahkan dia katakan begini, jangan ngerepotin Tuhan. Karena di depan saya sudah hadir Raja Asyur yang akan menolong saya. Saya mau yang pasti-pasti aja, yang terlihat. Yang terjadi adalah kerajaan Yehuda dijajah secara ekonomi sama kerajaan Asyur. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, Raja Ahaz punya anak namanya Hizkia. Dan Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Gak lihat, gak percaya. Level di atasnya, udah lihat tapi gak percaya. Udah lihat, dikasih kesempatan sama Tuhan. Lihat,
masih gak percaya. Siapa? Petugas kubur Yesus. Mereka melihat prosesi kebangkitan Yesus berdiri di depan mereka dan mereka lari ke mahkamah agama. Mereka katakan Yesus itu bangkit. Mahkamah agama katakan begini, mulai hari ini katakan kepada semua orang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Kebenaran ditwist jadi hoax. Dan berita kebohongan itu masih tersiar, makanya sampai hari ini bangsa Israel gak sampai 5% percaya Yesus. Sudah lihat, gak percaya. Level yang di atasnya. Coba buka sama-sama saya. Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29. Tidak lihat, tidak percaya. Sudah lihat, masih gak percaya. Level di atasnya. Sudah lihat dan akhirnya percaya. Siapa? Thomas. Lihat, akhirnya percaya. Dia katakan begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi itu terjadi sama saudara dan saya. Yesus katakan begini, berbahagialah. Itu kata artinya diberkati. Makarios, diberkatilah orang mereka yang tidak melihat. Saudara dan saya yang tidak melihat, namun percaya. Namun percaya. Itu sebabnya hari ini ketika kita gak lihat dia secara fisik dan kita katakan aku percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Perkenanan Tuhan terjadi. Sehingga akhirnya dari mulut anak-anak Tuhan akan katakan, dia ada Pak, dia hadir Pak, dia gak pernah sedetik pun tinggalkan saya Pak. Dia akan makin buktikan dirinya dia, bahwa dia hadir dan dia ada. Itu sebabnya hari ini buka mata rohani kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berjalan. Walaupun mata jasmaniku melihat kejahatan, melihat penyakit, melihat hal-hal yang buruk yang ada di depanku. Tuhan aku terima kebaikan-Mu. Karena pada hari ini kuasa-Mu yang besar terjadi walaupun aku gak lihat Tuhan. Walaupun aku sedang bergumul, yang aku lihat adalah masalahku. Tapi aku tahu pasti Tuhan Engkau sedang bekerja. Dan aku tahu Engkau sedang merangkaikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Aku tahu Tuhan, walaupun dengan tangisan, walaupun dengan dengkul kita berdoa, kita katakan Tuhan hal yang kecil ini Tuhan, aku mau bermitra sama Tuhan. Karena seperti tokoh-tokoh di Alkitab, hal yang kecil kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya, ketika bermitra sama Tuhan lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Batu dan umban gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, Goliat mati. Hari ini dengkul untuk berdoa dan air mata bermitra sama Tuhan, terjadi perkara besar atas hidupmu. Hal yang kecil dia ambil, dia katakan, sini nak, bermitra sama aku. Betapa indahnya berjalan dengan mata rohani. Dan itu sebabnya akhirnya saya paham bahwa orang yang berjalan dengan mata rohani menikmati hidupnya karena dia melihat hal-hal kecil dalam hidupnya sebuah kenikmatan dalam hidupnya. Saya makin paham dan saya akhirnya belajar, pantesan papa saya orang yang sudah pergi dipanggil Tuhan 14 tahun yang lalu berjalan seperti itu. Dari hal yang kecil selama hidupnya dia kasih tunjuk sama semua orang bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Karena saya terima yang terbaik, saya penuh dengan overflow, saya mau bagikan kepada orang lain. Papa adalah orang yang paling sering kasih bunga sama mama saya. Bahkan kita bilang, Pak kebanyakan bunganya. Ini bukan hari ulang tahun, bukan hari Valentine. Dia bilang emangnya harus ulang tahun. Mama ini cuman staycation, cuman tinggal di hotel 1 malam di kota Jakarta juga. Sama kakak-kakaknya. Itu juga dia yang antar ke hotel. Kemudian dia liburan cuman 1 hari. Dia pulang besoknya cuman 1 hari. Ada bunga segede-gede bagong di rumah tulisannya welcome home. Pak, dia baru pergi 1 malam. Itu juga di kota Jakarta, kenapa ada bunga segede-gede gini? Dia bilang gak apa-apa, kan saya kangen sama dia. Itu papa. Sampai-sampai nurun sama saya. Waktu saya menikah sama istri saya, dikit-dikit saya kasih bunga. Cuman karena nikah sama orang Cina kan hemat. Sudahlah sayang, jangan banyak-banyak bunga, habis uangnya nanti. Di tanggal 7 Juli di tahun 2010,
biasanya selalu ada kelompok sel di sebelah rumah. Dan itu selalu kelompok sel itu di rumah tante saya. Dan mereka selalu berjalan berdua ke sebelah rumah di hari Rabu jam 7 malam. Di jam setengah 7 malam papa antar mama ke depan pagar. Mereka bicara Belanda. Dia bilang, "Ye duluan aja." Eke gak ikut. Kenapa? Karena cucu di rumah kan. Sama ada adik saya di rumah. "Ye duluan aja." Eke gak ikut. Jadi mama pergi ke sebelah, diliatin sama dia setengah 7 malam. Sampai di pagar sebelah mama bilang gini, "Ayo masuk." Papa bilang, "Ne, ye mar, ye duluan." "Ne, ye duluan," gitu. Gitu ya terus depan pagar. Kenapa mereka susah berpisah? Karena rupanya itu pandangan terakhir. Mama masuk, papa masuk rumah. Di jam 7 malam dia lagi nonton TV sama cucunya dan adik saya. Tuhan panggil dia pulang. Dengan sangat tenang. Dia hanya menundukkan kepala seperti begini. Seperti seorang yang sedang tertidur. Dia pergi selamanya. Dia kena serangan jantung. Adik saya nggak tahu. Ditunggu 15 menit. Kenapa jam segini papa sudah tidur? Gubrak jatuh, udah nggak ada. Waktu jenazahnya disemayamkan, yang datang tukang becak, tukang bajai, tukang abang bakso, tukang pos, sama abang siomay yang datang ke rumah. Bapak Ibu tahu mereka katakan apa? "Ini orang baik Pak. Bapak ini memperkenalkan kami kepada Yesus," katanya. Karena setiap kali dia ketemu sama orang-orang ini, karena hidupnya berkelimpahannya di dalam sini, dia nggak tahan, dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan sama hidup mereka. Di tahun 90-an, ada tukang siomay datang ke rumah. Kalau di kompleks perumahan saya itu siomay jualan antara jam 4 sampai jam 8 malam. Diajak ngobrol sama dia, tukang siomay akhirnya nggak jualan. Ngobrol, papa merasa bersalah. "Mas, berapa kalau saya beli satu tempat itu semuanya? Kasihan mas gak jualan." 250.000 om. Sudah saya beli aja semuanya. Ditaruh di dapur. Besoknya basi semuanya. Karena lupa dimasukin kulkas. Dimarahin sama mama. "Itu siomay banyak banget dari mana?" Besoknya abang siomay datang lagi ke rumah. Karena enak toh, gak usah jualan. Diajakin ngobrol. Kring. "Om, ngobrol lagi om, enak aja jualan sana." Itu papa saya. Dia lihat hal kecil dalam hidupnya. Dan dia nikmati hidupnya karena mata rohaninya terbuka. Bukan hanya kita lihat kebesaran Tuhan, hidup kita tersenyum setiap hari. Jadikan itu doamu setiap hari. Itu sebabnya ketika Yesus dia baru bangkit. Dia tidak menampakkan dirinya kepada orang-orang Farisi, mahkamah agama. Dia berjalan bersama kedua muridnya yang bukan ring satu. Satunya namanya Kleopas, ada kemungkinan dari 70 murid. Dia berjalan bersama-sama dengan mereka di dalam sebuah perjalanan ke Emmaus. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-24 maksud saya. Coba lihat ayatnya. Dimulai dari ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, sekitar 11 kilo. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka sedih, Bapak Ibu. Karena Mesias mereka mati secara brutal di kayu salib. Dan mereka bercakap-cakap, ayat 15, bertukar pikiran. Dan kemudian datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka dan mereka nggak tahu itu Yesus. Ini adalah sebuah kisah, sebuah metafor yang Yesus lagi ajarkan kepada kita semuanya. Bahwa seringkali walaupun dia ada, walaupun dia hadir selalu, dia tidak pernah tinggalkan kita. Mata rohani kita nggak terbuka, kita nggak tahu dia hadir. Makanya banyak orang bilang gini, saya nggak rasa hadirat Tuhan, salah kamu sendiri. Tuhan nggak pernah tinggalin kamu kok. Bahkan orang menilai hadirat Tuhan dengan apa yang dia lihat, tata-tata ibadah. Aduh, praise and worship-nya gak seru, gak rasa hadirat Tuhan. Aduh, khotbahnya jelek, gak rasa hadirat Tuhan, salah kamu sendiri. Orang Tuhan selalu hadir kok. Tuhan gak bisa dinilai pakai emosi, Tuhan dinilai pakai iman. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Sedih saya kalau dengar orang Kristen ngomong begitu. Pasti di GB Rock Ambon gak ada yang ngomong begitu. Itu hanya terjadi di Jakarta. Mereka sangat sedih karena ada kemungkinan besar yang cerita sama mereka adalah Yohanes. Yohanes satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib.
Semua murid kabur. Satu menyangkal, satunya menjual Yesus. Cuman Yohanes yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Makanya kitab Yohanes berbeda. Dia bukan sinoptik gospel, dia Injil, tapi dia bukan sinoptik, tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tulis kitabnya, dia tidak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dengan sebuah kalimat yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Karena dia lihat sendiri gurunya mati secara brutal di depan dia. Banyak orang pasti yang mengatakan, sayang ya, udah ngajarin murid-muridnya untuk nanti jadi amanat agung memberitakan Injil, semuanya kabur. Yesus tenang aja, dia tahu nanti ketika ada kuasa kebangkitan, semua benih yang sudah ditabur dalam hidup mereka merajalela dalam hati mereka. Yang terjadi adalah mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Semua murid mati martir kecuali Yohanes. Bartolomeus dikulitin, disiram air garam atau mati. Matius dipukul kepalanya sama balok kayu sampai mati di benua Afrika. Sekarang 65% dari benua Afrika percaya Yesus. Thomas pergi ke India dan Thomas ditusuk perutnya sama penyembah-penyembah berhala. Kuburnya masih ada di India. Opa oma saya datang dari India tahun 1930 ke Indonesia. Mereka sudah orang Kristen. Itu semua karena benih yang ditabur sama Thomas. Kita ada hari ini karena ada benih yang ditabur sama murid-murid Yesus yang dengan kuasa kebangkitan mereka melihat sesuatu yang tadinya mereka tidak lihat. Mereka orang yang ketakutan apalagi berhadapan sama kematian. Saat dia bangkit mata rohani mereka terbuka. Mereka selalu punya prinsip, ketika detik saya menutupkan mata di bumi, di detik yang sama saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itu sebabnya Paulus katakan, death, where is thou sting? Di mana sengatmu kematian? Dan itu yang terjadi. Mereka gak ngerti, murid-murid berjalan ke Emmaus, mereka gak paham. Mereka jalan, mereka sangat sedih. Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka gak paham. Tetapi ada suatu, ayat 16, yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jangan sampai kesedihanmu hari ini. Jangan sampai orientasi kita kepada masalah kita yang membutakan kita dan kita gak sadar bahwa dia sedang jalan sama kita. Ayat 27, Lukas pasal yang ke-24 mengatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya waktu baca ini, saya bilang ini Tuhan, andaikan saya ada di situ. Dia khotbah langsung sama mereka, menceritakan tentang kisah hidupnya, mereka gak sadar. Perhatikan ayat 28. Ayat 28 adalah kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan untuk memilihnya manusia. Pemberian Tuhan yang paling berisiko yang dia berikan kepada saudara dan saya adalah kebebasan untuk memilih. Lukas 24 ayat 28 mengatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Perhatikan apa yang Dr. Lukas katakan. Dr. Lukas ini orangnya cukup detail kalau tulis. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lukas menulis Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti waktu dia sampai ke depan rumah murid-muridnya. Ada kemungkinan kalau divisualisasikan dia katakan, wow, rumahmu hangat ya dan bagus ya. Udara dingin ya. Ya sudahlah saya jalan dulu ya, kayak kasih kode gitu. Berarti waktu dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, itu berarti di dalam hatinya, undang dong aku masuk karena Tuhan tidak akan pernah paksa manusia. Kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan memilihnya manusia. Puji Tuhan, mereka sangat mendesaknya di ayat yang berikutnya. Katanya, tinggal bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Keputusan yang tepat. Siapa yang suka main basket di tempat ini? Ada? Main basket, bola basket, bukan basket keranjang. Ada yang suka main basket? Ada sedikit ya? Oke.
Tahu Michael Jordan ya? Dia mirip saya, bukan saya mirip dia. Jadi begini kisahnya. Tahun 80-90 waktu saya masih kuliah, saya sampai hari ini saya masih main basket, saya suka main basket. Saya kalau main bisa 6 jam dulu, waktu masih ada rambut dulu. Jadi cuman ganti pakaian main. Jadi udahlah, main basket sudah kebiasaan, kalau habis kuliah main basket. Pak Sandiaga Uno dulu lawan main saya, dia sekolah gak jauh dari saya. Satu hari, saya tinggal di daerah Oklahoma. Saya bilang sama teman saya, tahun 94 kalau gak salah, saya bilang, yuk kita nonton Michael Jordan. Bawa mobil 9 jam ke Chicago. Ayo, kita beli tiket, kita bawa mobil ke sana. Sampai di sana, saya bilang gini, kamu tahu nggak Michael Jordan punya restoran? Oh ya kita mampir dulu ke sana, makan dulu, baru kita nanti ke gamenya. Saya masuk sama teman saya ke Michael Jordan restoran. Di awal di lantai bawah itu cuma lorong, kemudian ada pintu tulisannya VIP. Di sebelahnya ada tangga, tulisannya restoran. Jadi kita bilang, oh restorannya di atas, kita naik ke atas. Di atas besar ruangannya, hampir sebesar ruangan ini, besar sekali. Kita makan di situ, selesai. Saya bilang sama teman saya, sudah waktu, ayo kita pergi ke stadion. Kita turun toh dari tangga ya, turun sama teman saya. Turun, pintu VIP yang tadi kita lihat, itu terbuka. Yang keluar dari pintu VIP, Michael Jordan. Dulu dia idola saya, sekarang saya idolanya Yesus. Tapi dulu idola saya dia. Jadi waktu saya lihat dia keluar dan tidak ada pengawalan, saya giniin teman saya nggak bisa ngomong. Michael Jordan. Teman saya bilang, Michael Jordan. Seperti dikasih berkat Tuhan di depan ini, Michael Jordan. Dan gak ada orang. Di lantai bawah gak ada orang dan dia juga gak dikawal. Saya langsung panggil, Mike. Dia noleh. Bill. Biar bangun. Bill, masih ke Ambon. Hai guys, katanya gitu. Wih, akrab banget nih orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya, Michael Jordan sama teman saya, jalan ke depan bertiga, gak ada orang lain, sambil ngobrol. Saya kalau ngomong ini sedih, karena tahun 90-an belum ada HP. Gak bisa selfie, gak ada. Saya cuma bawa kamera yang krek. Tahu ya? Yang ketawa seumuran sama saya, yang lain pada bingung semuanya. Dulu ada adik-adik kamera yang seperti itu. Nanti kita develop, kita lihat hasilnya, 1 minggu setelah itu baru kita tahu, ya jelek ya. Sekarang jelek, delete. Hapus, dulu gak bisa. Kita jalan bertiga ke depan, dia tanya, kalian makan apa? Saya kasih tahu, oh that's good, katanya itu favorit saya. Kita jalan sampai ke depan, ada mobil Range Rover parkir. Dari tadi saya udah lihat tuh mobil, saya dalam hati bagus, ternyata mobil dia. Dia teriak sama tukang valet parking, minta kunci katanya. Dilempar kuncinya, saya lihat nih orang, ini orang cool banget ya. Idola soalnya. Terus dia tanya, where you guys going, mau kemana? Saya bilang mau nonton game. Oh good, see you at the game, sampai ketemu nanti katanya. Udah, kita bilang bye, dia masuk mobil, dia jalan. Saya sama teman saya gini, yeay ketemu Michael Jordan. Kita kesenangan berdua, tiba-tiba teman saya bilang gini, kenapa gak foto? Oh iya, oh Tuhan kenapa gak foto? Dia marah-marah sama saya juga marah-marah sama dia. Kenapa kamu gak ingetin? Bapak Ibu, saya ambil kamera saya foto mobilnya sedang jalan. Cekrek, that's it. Jadi kalau Bapak Ibu tanya mana buktinya ketemu Michael Jordan, cuma ada itu. Dan saya gak berbohong, itu mobilnya Michael Jordan. Walaupun gak kelihatan Michael Jordannya, dia ada di dalam situ. Walaupun gelap kacanya. Saya rasa seperti seolah-olah dilewatin sama dia. Dilewati kesempatan. Tapi ketika saya baca ini, saya bilang gak apa-apa Tuhan. Yang penting jangan sampai terlewat. Di momen dimana saya bisa undang Tuhan untuk masuk dalam hidup saya. Saya gak mau dilewati sama Tuhan. Dan yang terjadi adalah hal yang sangat luar biasa. Ayat 30, ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka. Tadi kita baca, mata rohani mereka tertutup.
Dan mereka kemudian terbuka mata jasmaninya. Saat Yesus diundang, yang terjadi adalah ketika itu, ayat 31, terbukalah mata mereka. Yang tadinya mata jasmani, terbuka kembali, direstorasi sama Tuhan. Kembali terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka sedang dilatih saat itu. Bukalah mata rohanimu, walaupun secara fisik aku tidak ada, tapi kamu tahu bahwa aku selalu hadir dalam hidupmu. Dan kemudian mereka katakan begini, seorang kepada yang lain, ayat 32. Bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ia menerangkan kitab suci kepada kita. Mata rohani kalau terbuka Bapak Ibu, kalau kita baca firman hati kita berkobar-kobar. Kalau kita dengar firman hati kita berkobar-kobar, karena kita tahu bahwa Dia sedang bicara sama kita. Dia hadir hari ini sama kita. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Ada seorang bisnismen. Dia charter sebuah pesawat kecil, pesawat baling-baling. Dia mau pergi ke sebuah kota tujuan. Dan waktu dia masuk ke dalam pesawat yang sangat kecil. Dia duduk di sebelahnya pilot. Pesawatnya baling-baling cuma satu. Di belakangnya dia temannya dia. Mereka pergi dari kota itu, mereka terbang. Tiba-tiba waktu baru terbang, terjadi badai di atas. Dan tiba-tiba sesuatu hal yang mengejutkan terjadi ketika pilotnya bilang sama bisnismen ini, Pak, tolong doakan saya Pak, karena bisnismen ini orang Kristen. Tolong doakan saya Pak. Kenapa Pak pilot? Karena biasanya kalau ada badai seperti begini, saya punya kecenderungan mau pingsan. Jangan gitu dong. Kamu kan pilot, kenapa mau pingsan? Saya punya kecenderungan, saya suka nervous Pak. Tolong Pak doakan saya Pak. Saya gak suka lihat badai. Tiba-tiba gak lama setelah dia ngomong begitu, dia pingsan betulan. Pingsan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada di sebuah pesawat yang pilotnya pingsan. Ini Bapak, dia kaget, dia terkejut, dia ketakutan, dia ambil radio, dia teriak di situ. Mayday, Mayday, tolong saya, tolong saya. Gak jauh dari situ ada pesawat kargo Boeing 747 yang sedang lewat. Suara itu tertangkap dengan pilotnya. Dan pilotnya katakan begini, ada apa? Dia kasih tahu, Pak tolong Pak, pilot saya pingsan Pak. Saya nggak tahu terbangin pesawat. Tenang, saya akan sambungkan kamu dengan tower terdekat, dengan menara terdekat. Gak lama setelah itu ada suara masuk dari menara terdekat, dari airport terdekat. Dan suara itu katakan begini, Pak, saya sudah mendapatkan your distress call. Saya sudah mendapatkan permintaan emergency Bapak. Dan di depan saya Pak, saya sudah punya buku manual untuk menerbangkan pesawat itu. Sederhana Pak, gampang Pak. Dan dia katakan begini, Pak, saya bisa lihat Bapak dari radar saya. Bapak gak bisa lihat saya. Pesan saya Pak, dengerin suara saya. Lihat instrumennya, jangan lihat badainya. Jangan lihat badai Pak. Dengerin suara saya Pak. Dipandu. Singkat cerita pesawat itu mendarat dengan selamat. Mendaratnya begini-begini. Jadi dia bukan pilot soalnya. Dia keluar dari pesawat itu. Karena itu bukan kota tujuan, dia nginep di sebuah hotel. Malam hari sebelum dia tidur, pintu kamarnya diketuk. Dan waktu dia buka ada seorang pria berdiri di depan. Pria itu katakan, Pak, saya orang yang tadi Pak, yang dari menara, dari airport. Dipeluk sama bapak itu, terima kasih, you save my life, kamu menyelamatkan hidupku. Si pria dari menara itu katakan begini, Pak, Bapak luar biasa Pak. Bapak dengerin suara saya sehingga Bapak pulang dengan selamat Pak. Saya pernah mengalami hal yang serupa, pilotnya gak dengerin suara saya Pak, dia terus lihat ke badai, dia mengalami disorientasi Pak, dia jatuh pesawatnya Pak. Bapak Ibu, satu hari nanti kita akan berjumpa dengan suara yang kita selalu dengar setiap hari. Namanya Yesus. Dan di hari itu ketika kita pelukan sama dia akan katakan begini, luar biasa kamu. Sepanjang hidupmu engkau dengar suaraku. Hari ini engkau pulang dengan selamat. Dia akan katakan seperti menara itu, saya bisa lihat kamu gak bisa lihat saya. Tapi kalau kamu dengar suaraku, aku akan antar kamu sampai ke rumah dengan selamat. Itu Yesus yang sudah merestorasi prinsip kerajaan. Dan hari ini
rohnya yang tadinya dipisahkan dari manusia dikembalikan ke dalam kita. Dan Alkitab mengatakan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam setiap kita. Kita punya kuasa dan otoritas. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya.